Sanggar Seni Bagaskara, ngobrol santai, Jaban Jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu di acara Jaban Jeruk ya, ngobrol santai Jaban Jeruk luar dalam. Dan kali ini di acara yang perdana ini ya, bareng bintang tamu kita yang luar biasa sekali, anak muda berprestasi. Iya, Nabil Anugrah Pasha. Halo semua. Wah, ini luar biasa banget nih teman-teman. Jadi Nabil Anugrah Pasha ini dia itu dulu pernah sempat latihan pantomim ya, Bil? Iya tuh, SD kelas 6. SD kelas 6, kelas 5. Iya, kelas 5 sampai kelas 6. Nah, terus sempat juara berapa dulu? Dulu kecamatan pernah juara 1, kabupaten juara 2. Oh iya, luar biasa ya. Kecamatan juara 1, kabupaten juara 2. Akhirnya nggak ke provinsi ya? Enggak. Kan juara 2 ya? Yang Oke. provinsi juara 1 tuh. Oh iya ya. Nah, kemudian apa namanya? Selang beberapa abad berikutnya, nah saya sebenarnya masih sering komunikasi kita ya. Iya. Kita sering komunikasi, tapi jauh daripada itu akhirnya kita nggak pernah ketemu emang. Nah, 5 tahun berikutnya, 5 tahun apa 6 tahun sih? Udah lama banget lah pokoknya. Ya 5 tahun deh. 5 tahun Lama berikutnya kita ketemu lagi di sosial media dan dia lagi berprestasi banget. Apa sih prestasi kamu yang terakhir ini yang lagi booming banget kayaknya? Waduh. Jadi prestasi aku yang baru-baru ini Iya. aku raih itu ialah ini menjadi duta influencer, juara duta influencer putra, dan satu lagi juara favorit putra. Wih, Borong nih. Wah, diborong ya. Waduh, Iya. tapi emang sih apa namanya? Nabil ini dia punya satu kelebihan dibanding teman-teman yang lain, yaitu kalau menurut aku sih karena pernah berproses bersama. Jadi Nabil itu anaknya supel banget, dia ramah, murah senyum. Kemudian anaknya apalagi sih, Bil, kamu, Bil? Gak tahu aku. Kayaknya udah itu aja deh, gak ada kelebihan yang lain kayak. Enggak, tapi yang pastinya dia keren banget dan kemudian banyak yang bilang kita mirip. Iya katanya dulu iya aku ingat Iya nggak sih? Sekarang aku berjenggot, jadi kayaknya nggak mirip deh. Aduh. Tapi ada yang bilang mirip, namanya Burus. Oh iya, Burus, ingat ya? iya, Burus itu Burus. SD 10. Baru SD 10. Burus itu wali kelas ya? Iya, dulu kelas 5, Burus. Burus. Kamu di SD mana dulu? SD 10. SD 10. SMP-nya di mana SMP-nya? SMP-nya aku mondok, Mas. Oh. Iya, Keren nih. Kita ulik nih, mondok di mana itu? Di Solo, di Karanganyar lebih tepatnya. Oh, Solo Karanganyar. Iya. SD-nya SD 10. TK-nya mana? Oh ya, TK-nya TKIT Insan Mulia. Oh, TKIT Insan Mulia, kemudian SD-nya SD 10, SMP-nya di Pondok di Solo ya. Solo, Nama iya. namanya? Namanya Baitul Mukmin Qurani. Betul. Itu pondok yang berbasis tahfidzul Quran. Oh, waduh, keren ya. Tapi nggak ada soleh-solehnya saya ya. Gak ada soleh-solehnya. Gak keren. Ini sempet jadi imam. Kalau apa jadi dan sering ngisi-ngisi pengajian juga ya. Waduh, masih muda, berprestasi, berakhlakul karimah, masya Allah ya. Dan sekarang SMA-nya di mana? Di SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah Wonosobo. Iya. Iya sih. Kelas berapa sekarang? Sekarang udah kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Kelas apa tuh? Kalau aku tuh masuknya di sosial teknik. Jadi aku tuh dulu punya cita-cita sebelum genre ini aku pengen jadi bisnismen. Makanya aku ngambilnya sosial bukan ke IPA. Nah, terus aku udah ngambil sosial ini malah ikut genre. Ikut genre, pada saat aku ikut genre rasanya jobku kayak aduh aku mau jadi bisnismen psikologi apa gitu. Aku masih bingung sampai sekarang juga. Jadi ini salah satu yang merubah takdir hidup saya ya di genre ini. Jadinya ya begitulah. Jadi di genre ini awalnya kamu memang pengen banget atau sekedar ikutan atau gimana, atau terinfluence juga dari genre-genre sebelumnya gitu? Iya, ini menarik nih. Jadi aku pertama kali daftar genre itu dikasih tahu di grup
kelasku. Di grup kelasku itu ditawarin buat daftar duta genre Wonosobo. Nah di saat itu aku kan kayak wah daripada gabut nih kan ikut aja ya, aku ikutnya modal gabut nih ya teman-teman. Modal gabut. Terus aku daftar udah selesai lolos tahap administrasi. Nah tahap administrasi itu jujur ribet banget mas, udah kayak daftar kerja kalau tahu. Iya. Jadi harus ada CV-nya, harus ada visi misi, program inovatif, banyak deh gitu. Oh gitu. Iya, nah selesai tahap administrasi ini, aku ikut tahap wawancara dan tes tertulis. Itu di ruang Mangunkusumo di kantor bupati. Oh, ruang Mangunkusumo Iya, kantor bupati. selesai itu, awalnya aku nggak yakin nih, apakah aku bakalan lolos tahap ini buat masuk 10 besar finalis atau enggak. Jadi malamnya itu nunggu pengumuman tuh, udah lihat HP terus kayak kapan munculnya gitu. Instagramnya Gende tuh aku refresh terus ya. Nah terus pada akhirnya kalau yang begitu panjang di malam itu ya, akhirnya loloslah aku di 10 besar finalis Gende. Wih. Jadi melewati keribetan yang luar biasa sampai akhirnya lolos ya. Tapi apa namanya? Dari setelah kamu menjadi duta genre nih 2023 ya, duta genre 2023 kemudian juara favorit. Apa aja nih program inovatif yang kemarin kamu jadikan kekuatan waktu di genre? Ini perlu dikasih tahu biar kita tahu ya. Ini sharing ya teman-teman. Sharing aja sih. Ini jadi program inovatif yang pengen banget aku lakuin. Nah itu juga mudah bagiku ya, nggak muluk-muluk banget. Itu namanya tuh buat konten video tentang pendidikan di genre ini. Jadi genre kan punya beberapa substansi. Contohnya kayak stunting, terus 1000 HPK dan sebagainya macamnya. Ngomong stuntingnya jangan madep sini. Oh iya, maaf. Enggak sih. Memang kurang aja tingginya. Enggak apa-apa ya. Astagfirullah. Ya, ngomongin itu lah. Aduh. Minum dulu. Santai aja. Enggak bercanda deh. Ya. Stunting terus 1000 HPK, terus ada life skill, terus apa lagi ya? Ya ada banyak deh. Nah program-program itu yang pingin aku sharing di media sosial. Jadi kenapa aku membuat program media sosial ini? Nah itu karena aku melihat banyak orang-orang yang hampir belok jalan, kayak harusnya dilurus-lurus aja tapi dia belok tuh cuma gara-gara media sosial. Jadi sebuah teknologi terbaru yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah jadi dengan program inovatifku ini bagaimana caranya biar bisa menambah banyak konten positif di media sosial, biar orang-orang juga ya mendapatkan sedikit wawasan tentang hal itu ya, walaupun mungkin banyak orang yang lewat-lewat aja lah gitu, kayak misal FYP TikTok terus apa sih ini nggak seru gitu terus di skip lagi gitu jelas ada ya, cuma ya untuk sedikit mengurangi banyaknya kejadian yang tidak diinginkan dan itu juga banyak disebabkan oleh media sosial. Nah jadinya aku buatlah program itu seperti itu. Berarti termasuk saya kan kemarin ngulik nih sosial media kamu terutama Instagram ya, kemarin aku ngulik. Kemudian ada kamu lagi bersih-bersih sampah sungai juga itu. Itu salah satu program genre juga atau memang gimana itu kemarin itu? Iya, jadi sebelum bersih-bersih sungai itu ada 5 video kalau nggak salah yang gambarnya tuh forum genre. Nah itu tuh pada saat itu kita dikasih challenge buat video dengan durasi kurang lebih 1 menit dan itu harus menyampaikan beberapa materi tentang apa aja yang mereka kasih. Kemarin tuh mereka ngasih gizi, terus gizi dan anemia, stunting, kenakalan remaja, terus satunya lagi aku lupa apa itulah. Pokoknya itu beberapa hal itu yang ini kayaknya nggak jadi ngobrol santai ya, jadi memanas ya. Apa nih? Gizi, stunting, terus apa lagi tadi? Kenakalan remaja. Itu semua
Emang program genre apa memang menyindir saya itu ya? Enggak. itu emang program genre, Masya Allah. Enggak ya, bercanda. Sebuah Ini dulu kebetulan remajanya macam anak apa yang ini? soleh. Alhamdulillah. Enggak. Jadi apa namanya itu, tapi memang penting ya. Apa namanya program biar nggak stunting, apalagi hari ini Indonesia itu kan banyak sekali stuntingnya, kemudian gizi, walaupun di Indonesia ini kaya raya, alamnya luar biasa, tapi gizi itu banyak yang masih gizi buruk ya, terutama anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil. Terus kenakalan remaja ini fundamental banget ini. Iya, betul. Jadi benar-benar pondasi untuk menuju ke yang berikutnya, meraih cita-cita itu memang itu sih. Jadi berat banget ya Iya, pekerjaannya ya. habisnya disodok terus. Enggak. Nah, kalau yang kenakalan remaja nih. Oke. Kalau yang kenakan remaja ini kan di dalam video itu ditantang buat role play. Jadi kayak mungkin bisa sama teman-teman aku, cuma aku buat itu tuh sendiri. Jadi benar-benar kayak aku memerankan sebagai beberapa tokoh. Gitu. Nah, dalam kenakalan remaja ini dihubungkanlah dengan program genre yang itu anti triad KRR, yaitu kayak nafza, free sex dan nikah dini. Itu triad KRR Gitu. Dan aku lebih menguliknya ke nafza di sini. Jadi banyak seperti yang kita ketahui ya di internet saat ini, itu banyaknya pembulian sampai meninggal anaknya dan sebagainya, banyak banget lah pokoknya. Dan hal-hal itu, pembulian itu yang sekecil itu dapat membuat kayak orang yang dibully itu depresi dan sebagainya macamnya, nyoba-nyoba hal yang mungkin itu juga buruk bagi kesehatan kita. Contohnya nafza itu mungkin bisa jadi lebih mengarah ke rokok dan alkohol. Nafsa itu singkatan dari apa? Saya taunya itu nafsu. Nafsu. Nafsa itu apa deh? Nih. Nafza tuh aku masih ini ya, aku lupa ini. Jadi nafza tuh pokoknya hampir seperti narkoba dengan tiga jenis macam narkoba. Jadi ada psikotropika, terus ada Iya, jadi ya, nafsa itu itulah. lebih ke itu ya, yang membahayakan. Iya, yang membahayakan begitu. Termasuk kalau ini nih, kalau makan duren itu kan bisa bikin oleng nih. Nah, itu nafsa apa enggak itu? Sepertinya itu sangat adiktif ya karena aku sendiri kalau makan durian nggak bisa berhenti ya. Oh iya. Ini kalau ini rakus gitu. Nah, gitu ya. Oh iya. Tapi enggak, kalau duren enggak. Itu alami ya. Iya, itu alami. Dan di Kaliwiro banyak duren. Dan kalau musim duren biasanya Sanggar Bagaskara jualan duren ya, beli duren. Tiba-tiba promosi ya. Enggak lah, udah. Tapi daerah kamu juga banyak duren ya? Iya, banyak. Di belakang rumahku juga ada duren tuh, pohon-pohonnya. Kalau rumah kamu itu masuknya Wilayu atau mana sih? Masuknya itu masih di Kampung Losari. Wilayu kan masih jalan turun terus, itu namanya baru masuk Wilayu. Oh, kalau Losari itu perbatasannya jembatan itu atau gimana? Mungkin ya, aku masih kurang tahu teritorinya sana, cuma ya mungkin perbatasannya jembatan itu. Tapi bagian atas itu masuknya masih Losari. Kamu waktu di genre kemarin program yang memang inovatif yang kamu ajukan itu kan keren tuh, kayak tadi yang kamu sampaikan. Tapi goal kedepannya yang pengen kamu aplikasikan di dunia nyata ini apa sih? Goal yang paling sering aku pengen banget aku aplikasikan ya itu sosialisasi ke berbagai sekolah. Jadi dengan hal ini kayak misal kita bikin acara nih, talk show atau sebagainya macamnya di sekolah-sekolah, itu kan benar-benar menarik bagi mereka. Dan dengan target remaja-remaja ini, dan itu ibaratnya kita kan sedang menuju Indonesia Emas, Indonesia 2045. Oh iya. Nah, itu juga termasuk salah satu cara biar kita mengurangi dampak negatif yang dilakukan remaja sekarang, biar besok kita punya banyak penerus bangsa yang hebat-hebat gitu. Iya sih. Itu salah satu yang pengen aku terapin banget ke sekolah-sekolah, ke desa-desa, kemana gitu. 2024 ke 2045. Berarti berapa tahun lagi, Bro? Banyak. Males gitu. Berapa tahun? Kurang lebih itu kan berarti 19 tahun ya? Iya. Apa 21 tahun?
tahun ya. Hitung aku. 21 tahun ya. Iya, Jadi sekitar itu. kalau 2025 ke 45 kan berarti bener gak sih? 15, 20 bener. Dihitung banget ya. Ya udah itu lah. Pokoknya itulah. Sekitar segitu ya. Segitu berarti kalau kamu sekarang umur berapa? Berarti aku sekarang nih 17 bulan ini. 17. Iya. Berarti seumur kamu lebih 3-4 tahun ya. Iya. Dan itu sebenarnya nggak lama. Itu sebenarnya nggak lama. Kayak kita ketemu 5 tahun yang lalu Iya. dan hari ini Rasanya cepet banget ya. cepet banget. Kamu udah tambah gede. Yang ini nggak gede-gede, tapi nggak masalah sih. Terus kemudian hari ini kita ngebahas stunting. Ya saya nggak stunting ya. Ini bercanda doang. Nah, tapi 2024 ke 2045 dalam 20 tahun itu kan nggak lama nih. Iya benar. Bayangan kamu itu sampai sana itu yang kamu pengen itu gimana? Terutama di hal-hal yang berkaitan dengan genre itu. Oke, di 2045 ini ya hal-hal yang paling aku harapkan yaitu banyak nih di acara Muhammadiyah juga itu IPM itu tuh ada IPM pusat yang membuat video tentang Indonesia Hitam, justru malah Indonesia Hitam 2045. Kenapa? Soalnya banyaknya anak-anak zaman sekarang terutama anak-anak SD yang masih di bawah umur banget itu yang udah merokok dan sebagainya macamnya. Tuh. Dan itu juga itu tuh terjadi di dunia nyata ya. Jadi baru-baru ini aku mampir ke sebuah warmindo di desa. Di desa. Aku masuk itu, terus malahan aku melihat ada banyak anak-anak yang sedang bermain karambol dan itu juga merokok. Ya aku melihat mereka ini agak miris banget nih, kayak ya Allah ini gimana caranya biar nggak bisa kayak gini. Dan itu mesti mereka kan diam-diam ya, nggak mungkin mereka dalam izin orang tua. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya di 2045 ini ya mungkin mereka merokok, mungkin mereka apa, tapi aku pengen mereka punya banyak ilmu tentang apa yang mereka perlukan di dunia ini. Jadi kenapa ini namanya generasi berencana, yaitu generasi yang biar kita tuh di masa depan bisa merencanakan hal-hal yang positif. Seperti itu. Sebenarnya bingung juga sih kalau kita Iya. bicara rokok terutama di Indonesia. Betul. Sedangkan bukan hal rahasia lagi kalau kita bicara masalah bea cukai terbesar juga dari Iya. rokok. Pernah kepikir nggak sampai ke situ, Bil? Kalau masalah bea cukai sih, dulu mungkin pernah, soalnya tentang bagaimana cara menanggulangi Indonesia Hitam ini, itu dengan cara yang memaksimalkan harga rokok, gitu di di sebuah video Indonesia Hitam yang diupload di YouTube itu oleh IPM pusat, itu dia mengatakan tuh bahwa gimana caranya biar iklan-iklan rokok ini dihapus, terus bagaimana caranya biar rokok-rokok ini harganya dinaikkan seperti itu. Padahal kan kalau semisal kita lihat lagi ya, emang ini tradisi dari zaman dulu lah ya rokok. Dan itu juga salah satu income terbesar buat Indonesia, ya kan, pendapatan terbesar Indonesia juga dari rokok. Dan itu juga sebetulnya sampai sekarang masih menimbulkan pro dan kontra di dalam hidupku. Terus apalagi kita di Wonosobo. Iya, di Wonosobo. Wonosobo dan Temanggung itu termasuk Kota tembakau banget kota ya. tembakau banget. Dan saya pernah loh, saya kan sering ke sekolah-sekolah ya, Iya. sering ke sekolah-sekolah, FLS 2N, makanya sekolah-sekolah yang Iya. belum manggil saya buat ngajar FLS 2N, panggil Sanggar Balaskara ya. Enggak, tapi ada panggil. di Wonosobo salah satu tempat dan itu di atas. Atas itu mendekati Sindoro, Sumbing ke atas itu. daerah foto sana ya. Tempat tembakau dan itu realis, benar-benar di sana itu anak-anak kelas 5 6 SD itu merokok, tapi itu hal biasa. Dan pernah mikir nggak juga, Bil, bahwa itu budaya, maksudnya budaya yang memang dari dulu itu hal yang wajar, dan tempat ambigu juga ketika kita bicara itu tempat tembakau, orangnya nggak ngerokok. Iya sih. Pernah kepikir nggak kayak gitu? Iya, makanya dari itu tadi aku bilang rokok termasuk salah satu yang pendapatan income terbesar di Indonesia, dan terlebih di kota ini nih, Wonosobo Temanggung yang kota tembakau banget kan. Ya, betul. Orang-orangnya nggak ngerokok, tapi ya ini kembali lagi ini merupakan budaya masa lalu. Dan
bagaimana cara menanggulangi ini, yaitu mungkin mereka ngerokok. Banyak juga orang-orang hebat di dunia ini yang merokok. Tapi yang penting dalam kehidupan mereka punya ilmu-ilmu yang bagus untuk masa depan mereka, ilmu-ilmu yang bisa kita sebarkan lagi di masa depan seperti itu. Gitu ya, keren ya. Ya itu kita sebenarnya nggak pengen ngebahas rokok lebih panjang, udah skip aja. Skip. Nanti next episode mungkin kita bakal ngebahas itu. Tapi yang jelas gini teman-teman, di Jegong Jaban Jero ini memang kita lebih fokus ke anak-anak yang berprestasi, bahwa untuk menjadi anak yang berprestasi itu memang harus direncanakan ya. Iya, Benar-benar direncanakan, terprogram, dan juga nggak sembarangan gitu, nggak sembarangan. Atau bisa sembarangan aja? Sembarangan sih, kayak gimana ya? Misal aku nih, aku makanya di Instagram tuh namanya gabut berkreasi. Nah, itu salah satu moto dalam hidupku. Jadi aku tuh orang yang benar-benar harus pengalaman. Jadi aku tuh harus pengalaman sampai gabut pun aku coba-coba hal yang baru gitu loh. Dalam gabutku aku mungkin biasanya kayak buat video dan sebagainya macamnya. Terus ini juga kebetulan ada genre, itu juga bisa menambah hal positif yang aku lakukan dalam kegabutanku ini. Dan kenapa aku gabut ya, itu dari awal juga emang aku gabut cuma pengen cari pengalaman aja gitu, tapi bisa sampai sini, qadarullah. Oh iya ya. Oh iya, bisa sampai sini ya. Wah, ketemu lagi ya. Wah. Iya sih. Berarti kalau menurut kamu sembarangan pun bisa berprestasi? Ya, tetap harus teratur. Harus teratur. Cuma ya mungkin ada beberapa orang yang sembarangan, cuma dia tidak sengaja bisa berprestasi kayak aku. Oh. Nah gitu. Tapi kalau semisal mau berprestasi yang benar-benar bisa menjamin kamu berprestasi, ya jangan ngawur. Oh. Atau mungkin sembarangannya itu udah diatur. Waduh, gimana ya? Gabutnya itu sudah terstruktur. Nah, waduh, gimana tuh? Bisa bingung jadi juga ya jawabnya. Gabutnya sudah terstruktur itu gimana ya? Keren loh, maksudnya aku gabut nih, aku rebahan nih, aku bingung nih mau ngapain. Gabut kan? Iya, gabut. Tapi itu sudah terencana biar kita mendapatkan ide yang luar biasa. Oh, bisa. Kayak gini. Kan banyak ya sering kita dengar, lu kalau nyari imajinasi di mana bro gitu. Kemudian orang itu, wah, gue seringnya kalau pagi-pagi kemudian masuk toilet, sambil itu berimajinasi gitu kan, sambil gitu berimajinasi. Iya. Itu kan gabut, itu bukan gabut ya, itu sesuatu yang bukan itu, tapi dia di situ dapat imajinasi. Dan itu banyak loh musisi besar, kemudian orang-orang seniman besar juga yang dapat inspirasinya dari sana gitu. Mungkin nggak gabut dan sembarangannya itu terstruktur untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa? Bisa sih. Aku juga kepikiran nih dalam hal gabut terus berpikir dalam hal itu ya. Jadi aku juga termasuk, aku nggak tahu aku orang yang ekstrovert atau introvert. Jadi di perkenalanku juga, video perkenalanku di Instagram itu aku ngomong kalau aku tuh ambivert. Jadi aku ada tempatnya untuk aku jadi ekstrovert dan aku ada tempatnya untuk jadi introvert. Dan pada saat aku menjadi introvert ini, itu ya pelarian dari segala masalah yang ada di dunia aku saat itu. Jadi jauh dari orang-orang, terus ya me time lah, bahasa kekiniannya me time. Dan di dalam me time itu juga karena aku me time lah, aku punya banyak materi. Karena aku me time lah, aku bisa banyak berpikir tentang apa aja yang ingin aku lakukan. Dengan me time itu juga pertama kali aku ibaratnya pertama kali aku nyendiri itu pasti aku di pondok. Di pondok itu aku mendapatkan skill public speaking seperti ini itu di pondok dengan cara aku banyak pikiran. Jadi pasti ya tau lah orang di pondok kayak gimana, kayak waduh rindu emak bapak gitu-gitu, nangis-nangis terus di pondok gitu. Rindu emak bapak. Iya, rindu emak bapak, padahal aku sendiri yang minta. Rindu emak bapak. Tapi gitu. Ya sih, ya yang namanya di pesantren itu kan jauh dari orang tua, jauh betul. dari saudara. Kemudian di situ kita apalagi yang punya latar belakang dari kecil itu nggak pernah ditinggal bareng terus, itu biasanya rasa rindunya gede banget. Tapi di situ sebenarnya kita terdidik. Iya, betul. Kita benar-benar terdidik
untuk kemandirian ya kan. Selain kemandirian kita juga berpikir kritis terhadap Nah, itu sesuatu. juga. Kemudian kita berlatih untuk ngapa-ngapain sendiri, itu keren sih menurutku. Anak-anak yang ke pesantren itu keren-keren. Ya nggak cuma ke pesantren lah. Anak-anak yang misal sekolahnya di mana, kemudian dia ngekos dan dia belajar mandiri dari situ, dan itu keren-keren. Mereka yang berpisah dari orang tua itu keren-keren. Mereka berlatih mandiri dengan caranya masing-masing. Nah, hubungannya sama public speaking itu, yang kamu di pesantren karena sering menyendiri dan itu gimana korelasinya tuh? Oke, jadi sampai sekarang pun aku orang yang benar-benar overthinkingan. Jadi dulu pertama kali itu ada di latihan buat berdakwah gitulah, latihan buat jadi dai. Iya. Nah pada saat itu juga itu kebetulan ya minggu-minggu pertama lah aku masih nangis-nangis dan sebagainya macamnya, pikiranku banyak banget soal apa namanya orang tua dan sebagainya macamnya. Nah terus aku pada saat pertama kali itu kita nggak ditunjuk nih, nggak ditunjuk, nggak disuruh siapa dulu belum ada urutannya. Jadi siapa yang mau angkat tangan gitu. Nah seorang aku langsung angkat tangan, padahal aku dulu nggak tahu cara ngomong tuh kayak gimana, nggak tahu cara kan dulu pantom iya pantom dulu itu pantom kan gitu. Malah jadi dai ya. Iya gitu ya, Mas Agus juga nih, Masya Allah. Iya sih. Ini sebelum pantomim ngomong dulu. Oh iya. Kalau dulu, karena pantomim itu setelah ngomong. Kalau ini kan dulu pantomim, baru ngomong. Wah ini sulit ini. Mingkem dulu baru ngomong Iya ya. sih. Tapi alhamdulillah ya, saya sering lihat kamu itu apa namanya di Instagram atau status WhatsApp atau apa itu ngisi-ngisi. Itu luar biasa keren teman-teman. Jadi nggak harus selalu menjadi tua banget dulu kamu berdakwah gitu, enggak ya. Betul. Jadi dari kita masih kecil, dari itu bisa kita udah mulai berdakwah gitu bisa. Nah terus apa namanya, teman-teman juga bisa belajar dari Nabil bahwa apa nih, banyak hal itu bisa kita dapetin dari kegabutan. Dan juga dari rasa sakit, kerinduan. Iya betul. Dan buat kamu yang kalau sekarang kan banyak anak-anak putus cinta, sakit hati atau apa, itu jadiin motivasi. Ya nggak sih? Iya bener banget. Soalnya aku juga gitu. Sakit hati kan jadi gabut, rebahan, malas ngapa-ngapain, bersedih, menangis. Nah, korelasinya dapat semua tuh. Gabut bisa berprestasi, ya kan? Merasa sendiri jadi makin terpikir untuk maju gitu. kritis. Ya kan? Udah sakit hati jadi prestasi. Wah, ini bisa jadi tema nih. Sakit hati bisa jadi prestasi. Tapi ya yang jelas Nabila Nugrah Pasha ini alhamdulillah bisa hari ini ketemu di sini dan ngobrol. Dan jangan kaget, ini karena ini perdana nih, dan juga karena kita ngobrol santai, ini juga banyak anak-anak lewat suara apa, jangan kaget ya karena kita santai gitu aja. Terus nih, pesan kamu nih buat anak-anak muda, terutama Wonosobo, khususnya Indonesia, apa Bil? Oke, sebentar apa nih ya? Terlalu banyak sih, waduh. Banyak banget ya. Nggak apa-apa deh, yuk. Tak tiduran dulu. ini aja. Yang paling penting ialah bagaimanapun kondisi kamu sekarang, itu adalah sesuatu yang sedang mendewasakan kamu. Mungkin kamu sekarang sedang jatuh-jatuhnya. Aku dulu juga pernah dalam posisi yang paling jatuh dalam hidup aku. Tapi bagaimana caranya kamu bisa menyingkirkan semua itu, hal-hal yang sakit itu disingkirkan aja. Terus bagaimana cara kamu untuk bangkit di dunia ini? Aku dulu pernah banyak hal yang bikin aku benar-benar sakit hati di kehidupan lamaku. Aku udah operasi 3 kali, aku udah banyak macamnya gitulah. Tapi lihat sekarang, bagaimana kamu bisa berkembang dalam kemampuan itu? Bagaimana kalau semisal kamu berpikir, bagaimana cara kamu mendewasakan pikiran kamu biar kamu bisa merubah pikiran yang overthinking banget itu jadi sebuah pikiran yang positif dan sebagainya macamnya. Dan tunggulah, lihat diri kamu esok untuk menjadi lebih baik ke depannya.
Nabil. Wah, luar biasa, keren sih. Iya, benar. Ya. Setuju banget. Keren ya, maksudnya. Dan gak nyangka juga ya, dulu anak pantomim, sekarang jadi dai dan motivator. Wah, keren. Aduh. Kapan Aku lagi? sedih, Bil. Apa? Minum dulu aja. Oh iya, oke. Oke deh. Udah berapa menit nih, Bro? 30 menit. 30. Oke. Udah Wah, setengah cepet banget jam. ya, Cepet rasanya. banget. Baru aja ngobrol ya. Iya, ini opening doang nih sebetulnya. Ini opening doang. Ini 3 hari nih. Jadi ngobrol doang. Tapi benar, dia udah operasi 3 kali juga. Tuh, itu bukti. Salah satunya. Salah satunya. Masih pennya masih ada ya? Oh, udah cabut. Udah Makanya cabut. ini aku hitung 2, soalnya lepas pasang. Oh iya. Terus satu lagi apa? Aduh. Kaki sini, ini ligamentumnya pecah. Aduh, ya. Tapi hatinya belum. Aduh. Jangan ya. Wah. Udah di pondok. Oh Pantesan iya, nangis berhari-hari. rapuh dikit nggak apa-apa. Dioperasi sama Allah menjadi lebih baik. Iya, Wah. itu. Wah, cocok. Keren Iya, Aduh. Ya udah deh. Mungkin itu aja teman-teman, karena apa namanya, sebenarnya sih waktunya panjang banget, tapi kita ngobrol santai biar kita bisa ngobrol di next berikutnya ya. Oke. Dan thank you banget ya. Dan sekali lagi dengerin kata-kata Nabil tadi ya. Sakit hati itu jadikan motivasi. Betul banget. Terus buat Sanggar Bagaskara nih ada kata-kata apa nih? Apa ya? Terlalu perfectly ya sama banget sekarang. Ups. Enggak sih, jauh dari sempurna. Nggak, gini. Buat Sanggar Bagaskara ya, tetaplah berjuang, tetaplah berkreasi seperti ini, dan itu luar biasa banget ya, sampai diundang ke banyak-banyak acara. Sibuk banget ini sebetulnya teman-teman. Thank you. Dan jangan lupa juga selingkan semua hal itu dengan ibadah. Karena apa? Amin. Kita berkreasi di dunia ini. Aku mungkin sekarang jadi duta Wonosobo sekarang. Cuma kalau semisal masalah akhirat, kita nggak tahu itu kapan besok mendatangin kita. Masya Allah. Tausiahnya luar biasa. Tapi serius, tapi bener emang. Dan goal akhir dari Sanggar Bagaskara juga pengennya ke sana gitu. Pengennya ke sana. Walaupun sekarang masih di panggung untuk berpantomim dan apa, tapi goal akhirnya sampai sana. Yuk saling doa ya. Iya, Doain betul. kita juga semoga di Amin. Sanggar Bagaskara makin maju dan makin beriman. Amin. Buat Nabil juga makin sukses. Amin, ya. amin ya Allah. Sukses, kemudian lancar semuanya dan bisa menginfluence benar-benar, dan selamat sekali lagi menjadi duta genre Yoi. dan menjadi juara favorit. Thank you. Gimana sih genre gini ya? Gimana sih? Gini, salam genre. Iya. Ini Triad KRR. Iya. Kalau dulu waktu kecil gini. Iya nih. Tahu Saras 008 gak ya? Mr. Black. Oke. Thank you ya. Dan sampai ketemu lagi di Jaban Jero episode berikutnya. Saya Bagus AR. Saya Nabil Anugrah Pasa. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.